Sedon kan? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Ar-Rum, surat ke-30, ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Eta nu aya halisan lam genep mim genep harokat, tapi macana la heula, la nu genep harokat teh la na, la amna dua harokat gunnah, mi genep harokat, mi lain mim, mina mim, aya tashilnya akhir suara Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ghulibatir fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd. Aya dalan ain jeung dal ba'd lillahil amru min qablu wa min ba'd. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Wa yawma idzi yafrahul
binasrillah yansur man yasha'u wa huwal azizur rahim. La yukhlifullahu wa'dah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mangawi haniti bismillah C2 Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bi'ai sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha'u wa huwal azizur rahim. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Surat Ar-Rum artinya Romawi. Tapi Romawi di zaman Al-Quran turun itu kalau disebut Romawi, Romawi Timur, bukan Romawi Barat. Karena Romawi Barat sedang dalam abad ke-8, the Dark Age.
belum zamannya Renaissance ya, belum zaman pencerahan. Romawi Barat terkungkung oleh gereja, disebutnya juga Middle Age, abad pertengahan teh. Ilmu tidak berkembang, terkungkung oleh gereja yang gerejanya betul-betul mengekang ilmu, mengekang kemajuan peradaban. Segala sesuatu harus tunduk pada gereja, dan gerejanya sudah dilingkupi oleh hawa nafsu, pastor-pastor dan pendeta-pendeta. Bukan gereja yang murni lagi agama wahyu. Kalau murni agama wahyu tidak akan bentrok dengan kemajuan ilmu, dengan kemajuan peradaban. Tapi karena sudah yuharrifunal kalima amawadi'i, ya, mereka betul-betul mengendalikan ilmu pengetahuan sehingga mereka ada dalam keterbelakangan. Beda dengan gereja timur Romawi Timur itu Kristennya Kristen Ortodoks ya, atau Kristen Yerusalem, tidak terikat oleh Paus di Roma yang memegang kunci Tuhan. Paus itu kan Katolik di Roma itu. Gerejanya beda, syahadat nage beda. Jadi di Kristen mah kalau beda gereja beda syahadat, beda ibadah. Yang ikut HKBP, nih maaf nih gangguan siraru. Yang ikut HKBP nggak bisa ikut di Advent, yang ikut di Advent nggak bisa ikut di Katolik, ya, yang ikut Katolik nggak bisa ikut di Protestan. Meskipun HKBP Protestan, tapi Protestannya beda-beda. Nggak bisa. Ayeuna makan orang Persis sholat di Masjid NU boleh, ya. Orang NU sholat di Masjid Persis mau diusir, ya, sama. Jadi kita dalam konteks perbandingan agama, melihat agama itu jangan sempit, ya. Nya memang beda itu muludan orang teu, itu tahlilan orang teu, tapi dalam konteks agama Islam kita lihat sisi-sisi persamaan, dan kita tetap bersama di persamaan itu. Kita junjung tinggi persamaan itu. Perbedaan mah orang ngobrol lah, nya bari ngudud bari cikopi. Tau ngudud nama cikopi lah. Jadi ngobrol aya perbedaan mah teu kudu kemudian jadi perpecahan. Nah, kalau di Kristen itu sudah sangat parah, ya. Kita tahu dalam sejarah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih itu karena didukung oleh gereja ini, gereja Romawi Timur. Jadi gereja Romawi Timur daripada mendapatkan bantuan dari gereja Romawi Barat gitu kan di sejarahnya, nanti gereja Romawi Timur tunduk ke Barat, mending tunduk ke Islam gitu, daripada Turki yang sekarang Turki ya, Konstantinopel itu dibantu ke gereja Barat lalu nanti ada di bawah kendali gereja Barat, mending cenah ada di bawah kendali Islam. Makanya Sultan Muhammad Al-Fatih tidak terlalu susah untuk menaklukkan Konstantinopel. Memang di awalnya susah, tapi di akhirnya ya karena penolakan bantuan dari gereja Romawi Barat. Nah, ini sekali lagi, jadi berbicara Romawi di Al-Quran itu Romawi Timur, karena Romawi Timur yang disebut Romawi Maju itu Romawi Timur. Romawi Timur itu pusatnya di Konstantinopel. Konstantinopel sekarang namanya Istanbul. Istanbul itu bahasa Turki dari menara Islam, ya, Al-Manarah Al-Islamiyah, pusat Islam Istanbul deh. Pusatnya di Konstantinopel yang sekarang Istanbul, wilayahnya itu di Syam, ya, sampai ke Syam, Turki, Suriah, Palestina, Israel mau disebut, Libanon, Yordania. Nah, itu ngageblek Kristen ngageblek.
Sampai sekarang juga Suriah itu 50-50. Ya, ngaranna Arab oge da loba orang Kristen ya, di Suriah itu. Di Palestina kan gereja-gereja Kristen banyak di Palestina. Dan sebelum banyak masjid, loba keneh gereja. Palestina itu kan tanah sucinya orang Kristen. Ya, perang salib itu gara-gara Palestina, Yerusalem atau Al-Quds ya ditaklukkan oleh Islam sehingga kemudian ada jadi perang salib. Ya. Nah, kenapa Ar-Rum ini dijadikan nama surat? Jawabannya karena ada keterkaitan ideologis ya antara Islam dengan Romawi Timur di zaman Al-Quran turun. Tapi ini tidak boleh jadi celah buat pluralisme, bukan ya. Apa keterkaitan ideologis itu? Ada banyak ya. Yang pertama, karena Islam yang di Mekah selalu ditindas, selalu dihina gara-gara mengajarkan kenabian, Tuhan, la ilaha illallah, malaikat, hari kebangkitan terutama ya, hari kiamat. Pantat teh dihina habis-habisan, diheureyan lah gitu. Sampai kan cek Abu Jahal, in kana hadza wal haqqu min indi fa amtir alaina hijaratan minas samawi tinabi adzabin alim. Kalau bener cenah manusia yang mati hidup lagi, sok cenah turunkeun ayeuna hujan batu beulahkeun langit. Piraku langit beulah teh kumaha cenah beulahkeun ayeuna gitu. Ini kan mereka tertekan secara ideologis. Nah, ketika mereka rihlatas syita wa saif ke Syam, ke Yaman, asaya batur. Karena orang Kristen sama mengajarkan la ilaha illallah. Makanya ada ayat-ayat wa huwa rabbuna wa rabbukum wa ilahuna wa ilahukum wahid. Ya. Sama, ada kesamaan ajaran ketuhanan, ajaran kenabian. Di Al-Quran disebut Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, ya, Nabi Nuh, Nabi Lut, nabi-nabi sama di mereka juga diajarkan. Terutama itu tentang hari kebangkitan. Orang-orang Yahudi Kristen juga meyakini akan ada hari kebangkitan dan merujuk pada kitab-kitab suci mereka. Yang kitab suci itu disinggung juga di Al-Quran, Torah dan Injil, yang umat Islam diajarkan juga untuk beriman. Ya, banyak disinggung. Amanna billadzi unzila ilaina wa ma unzila ilaikum, ya, yang diturunkan kepada kami Quran, pada kalian Torah Injil. Yang kedua, ada kaitan ideologi politik. Karena orang-orang Kristen itu selalu memberikan suaka kepada orang Islam, yang itu tidak didapatkan dari raja-raja non-Kristen. Raja Gosannya, raja naon lah ya, di Natareh. Ada banyak raja-raja Arab di sekitar Saudi Arabia atau Makkah Madinah itu. Raja Bahrain dari dulu sudah ada ya. Yang memberikan suaka itu Raja Habasyah yang namanya Najasyi. Dan Najasyi ini cabang dari Romawi Timur. Siga Australia jeung Inggris lah, Commonwealth gitu ya. Ada keterkaitan dengan Inggris. Habasyah dengan Romawi Timur itu ada keterkaitan. Ketika sahabat Nabi tertindas ya, kan larinya ke Habasyah ya. Dan Habasyah rajanya Kristen, meski kemudian masuk Islam ya. Terus Heraklius kan genjeleng tuh ya, kisah bahwa dia juga ikut beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Heraklius ini
Romawi yang Kaisar Romawi yang disebutkan di surat ini, ya Romawi itu zaman Heraklius. Jadi ada keterkaitan politis bahwa umat Islam selalu dilindungi secara suaka politik oleh orang-orang Kristen, termasuk ketika di Syam. Nah, ini kejadiannya perang Persia Romawi di tahun sekitar 615 Masehi, ya, kurang lebih 5 tahun sebelum hijrah atau 7 tahun sebelum hijrah. Persia dan Romawi aya film nanya, film 300 nah saya setting nah, di film 300 kan digambarkan bagaimana nah jangan pernah lala aja film ngan macawe dina kurang Republika ulasan perang Romawi Persia itu dua negara adidaya waktu itu. Dan ini kejadiannya ketika Romawi Timur kalah di Syam. Syam itu berarti Suriah, Palestina, Yordan, Libanon, daerah dinya. Tapi kalau 1 tahun lama aman, ya. Ini kejadian. Jadi kenapa Ar-Rum sampai dijadikan nama surat di dalam Al-Quran ini? Terlebih ya kalau di garis tarik lurus nyambung teh jeung Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu raja musyrik di Yaman yang membunuh anak muda yang saat itu ikut ajaran Nabi Isa. Ya. Kata anak muda itu, kamu nggak bisa membunuh saya, pandek dipayahan saya wae, kecuali saya ikat di alun-alun lalu tembak pakai anak panah ini ngan omat cenah bacaanna Bismillah warabbil gulam, atau diturut ku raja teh kumpul gon alun-alun teh cang-cang Bismillah warabbil gulam, tembak payah anak muda itu. Tapi akibatnya semua masyarakat saat itu jadi masuk Islam, ya. Islam harita Islam Nabi Isa. Raja marah sampai raja menyuruh membuat al-ukhdud. Al-ukhdud itu parit an-nari dzatil waqud, yang dibakar api besar, suluh-suluhnya kayu bakarnya juga besar. Dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa, kepada ajaran Nabi Isa itu dibakar hidup-hidup. Nah, yang membasmi Ashabul Ukhdud itu Raja Habasyah ngirim Abraha atas perintah Kaisar Romawi Timur Heraklius. Jadi peta politiknya begitu, ya. Lalu kemudian Yaman digebelikeun Kristen ku Abraha teh. Karena Raja Yaman itu pakuat pakai secara politis dengan musyrikin Arab, di Arab cenaya pusat ibadah, hancurkeun Ka'bah cenah gitu, cek Abraha. Nah, di sana ini bodohnya orang Kristen matak disebut waladolin, teu apal ngaji kitabna, teu anggeus loba ayat nu dirobah. Sudah jelas Ka'bah Masjidil Haram itu dibangun ku Nabi Ibrahim, harusnya nggak boleh dihancurkan. Ngan kulantaran dendam politik, ya. Taye politik tong ngajadikeun buta dengan agama. Diurangan gitu wae. Gara-gara politik poho we kana agama teh. Bahkan jeung dulu sesama Persis oge pas ya gara-gara politik. Iya Abraha oge gara-gara politik poho we ta Ka'bah teh. Masjidil Haram itu dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim, nabi yang harusnya juga dihormati oleh, diimani oleh Abraha. Dihancurkan itu dibinasakan ku pasukan gajah gitu. Jadi nyambung teh. Abraha teh diutus ku Najasyi instruksi Heraklius, yang nanti sesudah peristiwa ini Heraklius itu sempat ikrar beriman meski kemudian tidak syahadat. Jadi nu iman tapi teh syahadat anger we.
Teu bisa mantap rukun Islam nu kahiji syahadat. Abu Thalib teh iman ka Nabi teh ngan embung ngucapkeun syahadat, kafir we. Kata Nabi selama-lamanya di neraka meskipun di sisina anggar di sisina ge kaduruk nepikeun kana sirahna. Ini kaitan ideologis ya, kenapa surat Ar-Rum diabadikan di sini. Tapi tentu ini jangan jadi celah buat pluralisme. Bukan, tapi ini celah untuk dialog antar agama, mun bahasa lagi kayak namanya interfaith dialog ya. Dialog antar kepercayaan antar agama, agar kita ketika dialog dengan orang Kristen itu jangan memposisikan mereka sebagai penjajah, sebagai orang-orang jahat, jangan. Mata ayat khusus, ayatnya kan sudah dibahas di awal juz 21 surat Al-Ankabut ya. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Ayat sabaraha? Ayat 46. Jadi ke surat Ar-Rum ini menguatkan ayat 46 surat Al-Ankabut. Kita dialog jeung orang Kristen jangan seperti penjahat gitu. Jangan seperti kepada orang yang gak pernah punya jasa ke Islam. Kristen itu, Romawi itu, Habasa itu pernah punya jasa ke Islam. Ya siga urang mematahan budak nu bapana pernah boga jasa ka masjid pan beda. Ya. Kiraku langsung main gampleng teu apalnya itu anak tokoh baheula nu ngabangun tauhid misalnya. Seperti itulah. Jadi bukan berarti kemudian membenarkan agama Romawinya, pluralisme bukan, tapi konteksnya ini melanjutkan surat Al-Ankabut 46, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Ahsan teh kan kudu panghadena, lain hade, panghadena. Bukan baik, harus terbaik. Jadi kalau baik enggak boleh, harus terbaik. Ngobrol aja orang Kristen. Dan ini juga nyambung dengan ayat pertama di juz 7 surat Al-Maidah. Kamu akan menemukan orang yang paling memusuhi umat Islam itu Yahudi dan orang Kristen. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanul ladzi al yahud wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara. Dalika bi anna minhum qissisin wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Itu ayat turun terkait Raja Najasyi, Raja Habasah Ethiopia menenang, yang saat itu menyambut umat Islam pan dijajah di Makkah, ka Habasah mah dijajahkeun ekonomina, kehidupannya secara politik aman gitu. Dipuji ku Al-Quran. Orang yang paling dekat kecintaan ke orang beriman itu orang Nasrani. Tapi bukan berarti kemudian membenarkan agamanya. Anger we. Walang laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu maryam. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasah. Itu kan di ayat lembar sebelumnya ya, halaman sebelumnya. Ya tetap kafir ngan bersikap ke orang kafir Kristen mah harus beda. Saya alhamdulillah meski tidak terlalu dalam dialog antar agama memang beda. Orang dialog jeung orang Kristen komo jeung pendetana jeung orang Yahudi. Jeung Yahudi mah teu kudu dialog, bedil langsung. Jeung Israel mah lain dialog.
rabi-rabi pun kurang ajar ya. Yang membenarkan Israel menjajah Palestina itu kan rabi-rabi Yahudi ya, pakai dalil-dalil dijian-jian, tapi kan di Kristen nggak ada. Sok ketika Suriah lalumpatan kalau labur di Eropa kan disambut, bahkan ku paus kan dipatwakeun sambut umat Islam nu kalau labur ti Suriah gara-gara perang ISIS harita tuh bukti. Orang Kristen itu memang mengajarkan kalau ditempeleng pipi kanan berikan pipi kiri. Saking ku ngajarkeun kasih sayang matak salam lagi salam sejahtera untuk kita semua man montong diturutan tasabuh ya, orang kafir. Cuma ini menggambarkan bahwa jadi beda kita melakukan dialog antara agama antara ke orang Yahudi ke orang musyrik jeung ke orang Kristen. Ke orang Kristen kudu malapah gedang. Itulah mengapa diabadikan dalam surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim sudah sering dibahas. Alif Lam Mim ini hanya Allah yang tahu apa maknanya. Cuma ini sebagai penggugah ya awal surat. Ghulibatir Rum, Romawi telah dikalahkan. Maksudnya Romawi Timur. Fi adnal ardi, di bumi yang terdekat. Maksudnya Syam. Kalau Konstantinopel ini masih aman, ya. Konstantinopel itu yang sekarang Istanbul itu nama Jakarta aman. Ini yang kalah itu Syam. Dan Romawi Timur itu kan mayoritas wilayahnya di Syam, ya. Mun aya malah Jawana geus kataklukeun tinggal Jakartana gitu, ya. Fi adnal ardi. Kenapa disebut fi adnal ardi? Ya kan dekat dengan Saudi Arabia, Syam, Yordania, Palestina, Suriah kan perbatasan jeung Saudi Arabia. Wahum mim ba'di ghalabihim, dan mereka sesudah dikalahkan sayaghlibun akan mengalahkan fi bid'i sinin pada beberapa tahun saja. Bid'un itu bilangan dari 3 sampai 9 dan terbukti 7 tahun. Ini kata Allah, lillahil amru min qablu wa min ba'd, hanya milik Allah segala urusan sebelumnya dan sesudahnya. Wa yauma idzin, dan pada hari itu yafrahu, berbahagia al mukminun, orang-orang beriman. Karena 5 atau 7 tahun sebelum hijrah. Jadi ini teh ada 2 data ya. Ada yang menyebutkan Romawi menang lagi, menaklukkan lagi Syam itu tahun 622. Berarti pas Nabi hijrah. Ada menyebutkan tahun 624 pas perang Uhud. Karena ternyata kaum muslimin tahunya perang Uhud. Mungkin perang nanti genep 22 beres genep 24 gitu. Mungkin juga beres 622 teh, cuma beritanya sampai ke kaum mukminin pas perang Uhud gitu. Makanya saya tadi sebutkan 5 tahun sebelum hijrah atau 7 tahun sebelum hijrah. Ngaran lagi atuh sejarah masa dulunya susah akuratna, can usum Androidnya, can usum HP, can usum WhatsApp. Tapi ulama sepakat kurang 7 tahun dari kekalahan Syam, ya, sanes Konstantinopel ini Syam. Saat itu mampu mengalah dan kaum mukminin berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena ketika kaum mukminin di Makkah, ya, lalu Romawi kalah, kan orang Arab jahiliyah tadi ada link sejarah Abraha, Yaman, Habasyah, Romawi, tadi sakobet daun. Jadi ketika Romawi kalah atoh, ya, karena musuh gerot. Kan ketika kaum muslimin dijajah tahun 5 Hijriah, kaum muslimin lari ke Habasyah. Amr bin As kan datang ke Habasyah minta kaum muslimin dikembalikan, ditolak. Gonok didinya teh gitu. Jadi ada dendam ka Romawi, ka Habasyah, ka Yaman teh dendam.
Maka ketika Romawi kalah, atau orang-orang Arab kafir Quraisy teh sampai keluar bahasa Romawi saja kalah, bentar lagi kamu yang kalah cenah gitu. Udah Romawi kalah, Habasah hancur, kamu juga akan binasa. Dek naon cenah ka Habasah. Ya. Di jihad yang terakhir kan saya ceritakan Abu Bakar ya. Abu Bakar itu sampai mau hijrah ke Habasah. Ngan dicareku ketua RT na lah. Ketua RT atuh camat meureunnya. Ulah tuh cenah Abu Bakar hijrah mah nanti siapa yang menanggung fakir miskin? Abu Bakar matung hijrah, biar saya yang menjamin keamanan Abu Bakar. Ngan syaratnya kan cek orang kafir sok ngantong sholat di Masjidil Haram, sholat di imah we. Makanya Abu Bakar bikin masjid di halaman rumah. Itu artinya hijrah ke Habasah itu terus ya, siga umroh lah terus mal bulan aya ngalut ka bandar. Jadi meskipun rombongan pertama tahun 5 Hijriah, rombongan Utsman bin Affan kan, bukan berarti terus. Nah ini teh memendam dendam kesumat di orang-orang kafir Quraisy. Makanya ketika Romawi kalah, kedeung deui cenah Habasah hancur, kamu juga binasa. Sedih kaum mukminin teh. Sampai Abu Bakar pun curhat ke Nabi, kata Nabi, saya ghlibun, kedeung deui cenah bakal menang deui. Turun ayat ini. Jadi ayat ini turunnya di Makkah. Sampai Ubay bin Ka'ab, Ubay naon poho deui kaliwat. Bertaruh Abu Bakar cok saha cenah bakal menang deui, sok bertaruh. Sampai bertaruh, nah taruhan itu kemudian terjadinya pas perang Uhud. Beberapa tahun lagi pasti bakal menang, Persia bakal kalah. Nah, jadi dari sejak 7 tahun itu juga Persib jeung Persija ya. Persib juara cenah, saya jadi monyet. Jadi tegang gitu ya. Itu sanu pi juaraeun teh Persib Persija. Persia Romawi. Makanya kata Allah ketika Romawi menang, kaum mukminin pasti bahagia karena ada kaitan ideologis tadi, ideologi politik, ideologi agama. Binasrillah, tentunya dengan pertolongan Allah, yang suruh mayyasha, Allah akan menolong siapa yang Dia kehendaki. Wa huwal azizur rahim, dan Dia maha gagah lagi maha menyayangi. Jadi bukan berarti Allah menolong orang kafir di sini mah, Allah menolong orang mukmin karena kaitannya politik kaum mukminin saat itu ditopangnya oleh Romawi. Romawi eleh secara politik kaum mukminin di Mekah kalah juga. Jadi Allah menolong Romawi itu karena menolong kaum mukmininnya. Ya. Wa'dallah, itu janji Allah. La yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Bayangkan 7 tahun dilelewe, waduk cenah Romawi menang keok nu pugum. Jika Persib ngadaguan 18 tahun yang juara deh. Enak sabaraha tahun teh juara-juara. Dipoyok we tuluy nya kumamana. Ban kaum muslimin dalam keadaan tertekan. Makanya ketika menang pasti bahagia, tapi eta teh iraha dipoyok keun kata Allah, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dah bararodo teh nyararah janji Allah mah pasti ditepati. Ya bid isinin itu kan berarti maksimalnya 9 tahun. Ternyata betul sebelum 9 tahun 7 tahun saja sudah balik menang. Yaitu ketika kaum mukminin menang di perang Uhud atau draw atau seri. Ya'lamuna, mereka hanya tahu zahiron, yang dohir, minal hayatid dunya, dari kehidupan dunia. Wahum, dan mereka anil akhirah, dari urusan akhirat, hum ghafilun, mereka lalai. Maksudnya dari urusan-urusan keakhiratan, urusan ajaran Allah, mereka tahu apa?
Jeung mun maranehna teu percaya ngalelekeun bae dangarana ge bararodo keneh teu ngartina naon kana ilmu nyawana teh dudunya we liatnya yang dohir we. Ini jadi bukti ya, sering dikutip kalau dalam kaitan ijazul Quran, mujizat Al-Quran sebagai wahyu, sebagai wahyu. Karena tidak ada satupun tukang ramalnya memprediksi Indonesia juara Piala Dunia ya moal. Tukang ramal teu anu ngaramal Romawi pimenang moal. Tuh Persia sedang kuat-kuatnya. Tapi Nabi menyampaikan, dan itu dari ayat yang dibacakan wahyu kemudian terbukti. Ini bukti bahwa Al-Quran bukan ramalan, bukan tukang sihir, ya, jampe-jampe, tapi betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.